tentu kita Pancasila. Ingat, kerja keras dalamnya yaitu fastabiqul khairat, sehingga perbedaan kita ramah. Perbedaan bukan bala petaka. Setuju? Ini harus kita pegang teguh. Insya Allah. Ketiga, itu kualitas hidup. Yang penting manusia ini bukan kuantitas hidup, tapi yang paling penting kualitas hidup. Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman. Bung Tomo, terlalu besar namamu bagi bangsa dan negara ini. Sosok pejuang yang mampu menggerakkan semangat revolusi para pemuda seluruh Indonesia yang serempak menyatu dengan arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan kepada tentara sekutu. Teriakmu sekeras halilintar menggema menghias udara kota Surabaya. Apa katamu, Bung Tomo? Lebih baik hidup atau mati daripada mengibarkan bendera putih atau menyerahkan senjata. Tidak ada kata harus berlutut manut kepada penjajah yang tak tahu diri. Bung Tomo, aku tak mungkin sehebatmu di masa perjuangan siap bertaruh nyawa untuk mempertahankan negara. Meski peristiwa bersejarah 10 November 1945 telah menelan korban 20.000 jiwa, meregang nyawa berguguran, namun tidak berarti nyali Bung Tomo dan segenap arek-arek Surabaya menciut takut seperti tikus celurut. Justru api semangat perjuangan semakin tersulut berkobar-kobar. Tidak ada alasan untuk menyerahkan Surabaya ke tangan tentara sekutu. Kemenangan harus digenggam, kemerdekaan Indonesia pantang dipermainkan. Bung Tomo, aku sematkan namamu menyatu dalam namaku, bukan untuk menjual nama besarmu. Namamu aku muliakan atas nama Tuhan. Aku jadikan semangat perjuanganmu tertanam, terpatri, selalu melekat di dalam jiwa. Sebagai bekal, aku berjuang di abad merdeka memang bukan untuk angkat senjata, melainkan membangun kesadaran bagi segenap anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan, memajukan pembangunan, bermodal patuh setia kepada Pancasila agar fisik dan mental benar-benar merdeka. Terima kasih Bung Tomo. Namamu adalah anugerah ilahi bagiku yang selalu aku jaga kehormatanmu demi membela keagungan tanah air Indonesia. Berikutnya yakni sambutan tokoh masyarakat sedulur Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Yosutomo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur tahun ke-5 dan undangan, karena ini demi NKRI pesanan negara tua, huburlah kami iman. Mencintai negara bagian dari iman. Mari kita berdiri, kita ikrar, aku bangsa negara, aku coba serentak ya. Aku bangsa Indonesia. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Aku bangga. Merdeka. 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 Aplaus. Yang saya hormati, yang saya muliakan, juga saya banggakan Pak Karo bersama Ibu dan Pak Panglima yang saya hormati, seluruh jajarannya. Di sini terhormat Ibunda, yaitu Bung Tomo. Kasih aplaus
Saya kira karena Surabaya ini adalah kota pahlawan, maka yang terhormat adalah keluarga besar, yaitu pahlawan yang saya hormati. Tentu malam yang berbahagia ini kita hanya pantas kita bersama-sama ucapkan la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allah berjanji barang siapa mensyukur nikmatku akan utama, barang siapa kufur nikmatku akan kuajar. Dasar inilah kita melakukan Tomo Awad ini kena syukur. Tentu ini syariat, hakikatnya adalah NKRI. Karena 67 tahun yang lalu kita dapat NKRI dari darah ya Allah. Ini luar biasa anugerah Allah pada kita. Bayangkan ERC cuma 1,4 miliar orang, sukunya 56. India 1,2 miliar, sukunya baru 69. Indonesia 240 juta, yaitu sukunya 450 suku. Inilah anugerah Tuhan pada kita. Makanya saya tentu kita syukur ini, kita gimana menjaga itu, melanjutkan yaitu darah-darah pejuang kita. Kita hanya kita harus melanjutkan, kita pakai ilmu dari Cengho ada 3. Insya Allah peristiwa Lampung, peristiwa apapun di Ambon tidak akan ada. 3, dan mudah-mudahan 1, ukhuwah Islamiyah, seluruh umat Islam dimanapun ada saudara. 2, ukhuwah bakoniyah, sebangsa setanah air itu ada saudara. Makanya kalau kita tidak sadar demikian, 450 suku, apa jadinya? Makanya kita harus sadar. Mudah-mudahan arwah mendengar perkata balighu anni walaya, mesti 1 ayat kita ucapkan. 3, yaitu ukhuwah storia. Seluruh dunia ini adalah saudara. Itulah kesadaran ini kita penting. Maka 18.000 pulau pantas dititipkan Tuhan ke rakyat bangsa Indonesia karena mengerti 3 ukhuwah ini. 2, lakukan yaitu pakai firman dari Quran dan Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Kita lihat kemarin Obama kerja keras, kerja berdalamnya, fastabiqul khairat. ERC kita lihat dharmanya kerja keras, apa? Fastabiqul khairat. Tentu kita Pancasila, ingat kerja keras dalamnya yaitu fastabiqul khairat, sehingga perbedaan kita ramah, perbedaan bukan balas petaka. Setuju? Ini harus kita pegang teguh. Insya Allah. 3, itu kualitas hidup. Yang penting manusia ini bukan kuantitas hidup, tapi yang paling penting kualitas hidup. Kualitas hidup manusia umur terbatas, namun lebih negara, bangsa negara tidak terbatas. Makanya yang tidak terbatas ini kita kejar, yang umur terbatas ini kita kejar yang tidak terbatas. Insya Allah kalau 3 ayat ini kita pegang terus terang, karena berkembangnya ekonomi tidak menjamin kesejahteraan tentang rakyat. Kesejahteraan tidak dijamin. Namun kalau 3 ayat ini kita taruh demikian, insya Allah Indonesia bisa mengatasi luar negeri, bisa mengatasi dalam negeri, dan bikin rumah yang nyaman, hotel berbintang, baldatun thayyibatun wa lahum yaqul. Sejahtera, aman, sentosa, selalu direct dari Allah. Betul? Teguhan kali. Kalau saya ngomong teguh ya. Teguhan kali. Teguhan kali. Teguhan lagi. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Segala tepuk tangan yang mulia, hadirin sekalian. Semoga semuanya dan terus berdoa di hati kita semuanya yang hadir di tempat ini, dan juga Anda yang menyaksikan di rumah dan yang mendengarkan melalui Radio Indonesia. Baik. Selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Ya Allah,
bisa dicekel, telah menunjukkan satu kekuatan hingga mereka itu tercermin di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada keluarga kalian. Hei, tentara Inggris, komandan ini orang kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk ke mana-mana. Kau menyuruh kita melanggar tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Beritukan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengalahkan kita untuk menggempur kita yang turun ke Surabaya. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai jalan rakyat yang dapat membuat kembali dari putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita menembak, maka kita dalam kasih menjawab. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang benar-benar pemimpin mereka. Dan membuat kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tenang, merdeka atau mati. Dan kita yakin. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami Kami bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.